Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pakku BK. Kali ini kita masuk di semester genap. Nah, teman-teman, sahabat Pakku BK mohon maaf ya, karena lama ya kita tidak memberikan materi karena memang ada kesibukan di sekolah, sehingga hampir 2 bulan saya sendiri juga kangen. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Ini materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 ini membahas mengenai psikologi remaja dan permasalahannya. Untuk adik-adik kelas 10 SMA, SMK, MA bisa diperhatikan dan bisa dipelajari. Kalau memang ada tugas-tugasnya nanti bisa dikerjakan dan kita bahas bersama-sama. Tonton terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Pakku BK. Nah, sahabat Pakku BK, sepertinya untuk pembahasan mengenai materi psikologi remaja dan permasalahannya ini kita tidak bisa menyelesaikan hanya satu rekaman. Nanti akan panjang sekali. Jadi nanti akan dapat 1 dan part 2 ya. Kalau memang dibutuhkan ya dapat 3. Tapi saya usahakan di part 2 saja sudah selesai. Kita masuk pada materi ya. Untuk tujuan siswa mempelajari psikologi remaja dan permasalahan ini, yang pertama, di mana peserta didik atau konseli bisa memahami tentang siapa remaja itu. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami ciri-ciri dan karakteristik remaja. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami remaja dan permasalahannya. Nah, nantinya kalau Anda sudah masuk pada usia remaja, ya pasti akan mengalami hal-hal yang tidak biasanya Anda alami. Dan itu bisa jadi Anda memasuki fase remaja. Nah, kita bahas tentang siapa remaja itu. Nah, remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami oleh seseorang ketika berusia 12 sampai 22 tahun. Nah, remaja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, remaja awal. Remaja awal ini diawali dengan dari usia 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja madya. Remaja madya ini diawali dari umur 15 sampai 18 tahun. Kemudian yang terakhir, remaja akhir. Remaja akhir ini diawali dari tahun 19 sampai 22 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Hal ini sering membuat bingung baik oleh si anak yang beranjak dewasa itu tadi. Jadi seperti orang tua juga menjadi bingung ya, kenapa kok anaknya tiba-tiba perilakunya berubah. Kemudian kepada anak-anak biasanya kalau di usia remaja ini sering disebut remaja ini kadang-kadang membuat orang tua beranggapan bahwa anaknya mulai nakal. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, di mana kita perlu memahami cara berpikir dari para remaja sebenarnya di situ. Nah, lanjut kepada ciri-ciri dan karakteristik remaja. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik remaja itu memiliki perbedaan dari antara anak-anak dan
pada saat dia beranjak dewasa, pasti ada perbedaannya ya. Dimana fase remaja ini merupakan periode kehidupan yang sangat strategis dan berdampak luas bagi perkembangan selanjutnya. Para remaja pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat sekali, tetapi tidak proporsional. Misalnya pada hidung, tangan, kaki. Pada remaja akhir baru proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa, jadi sudah matang itu di remaja akhir. Dalam semua bagiannya berkaitan dengan perkembangan fisik ini, perkembangan terpenting adalah aspek seksualitas ini dapat dipilah menjadi dua. Jadi ada dua perkembangan ya. Kalau mencapai fase remaja awal itu mungkin ada perbedaan di fisik yang dirasakan oleh remaja baik laki-laki atau perempuan. Nah, nanti pada saat sudah mencapai usia masuk di remaja akhir, baru itu sudah kelihatan matang. Nah, ciri yang pertama adalah ciri-ciri seks primer. Nah, remaja pria mengalami pertumbuhan pesat secara pada organ testis ya. Nah, kita sama-sama remaja, jadi untuk membahas masalah ini bukan hal yang tabu lagi, dan jangan merasa malu ya. Kemudian penting untuk perkembangan testis ini, di mana pembuluh yang memproduksi sperma dan kelenjar prostat. Jadi kematangan organ-organ seksualitas pada remaja pria itu pada pertumbuhan di awal remaja awal itu sudah mulai kelihatan. Nah, itu akan kelihatan pada usia antara 14 sampai 15 tahun. Jadi seperti mengalami mimpi basah. Nah, biasanya disebut sudah mulai balik ya. Nah, sudah mulai keluar yang namanya mani atau sperma. Kemudian pada remaja wanita terjadi pertumbuhan yang sangat cepat pada organ rahimnya dan ovarium yang memproduksi ovum atau sel telur, dan hormon untuk kehamilan sudah mulai sedikit demi sedikit itu muncul. Akibatnya terjadilah siklus atau menstruasi yang pertama. Ini biasanya untuk yang cewek ini kalau tanpa dampingan orang tua akan kebingungan ya, bahkan takut. Jadi orang tua memiliki peran penting, terutama ibu, untuk bisa mendampingi putrinya pada mens yang pertama ini. Mulai perhitungan, misalkan kalau agamanya Islam itu kapan mulai mens, dan nanti mengganti sholatnya itu kapan. Nah, seperti itu. Membersihkannya bagaimana. Dan kalau yang laki-laki pada saat sudah mulai balik, mimpi basah, kalau yang agama Islam biasanya dan tidak biasanya, maka sudah wajib melaksanakan yang namanya kewajiban seperti sholat, puasa. Nah, itu sudah harus dibiasakan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua kurang perhatian terkait dengan perkembangan yang satu ini. Jadi pada saat anak di usia 14 ke atas ya, kalau di Islam itu biasanya usia baliknya ya umur 10 ke atas. Nah, itu sudah bisa harus wajib sholat seperti itu. Kadang usia 10 pun sudah balik seperti itu. Jadi kalau yang sumber yang ada di saya ini ya sekitar usia 14 sampai 15 tahun. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu seks sekunder, di mana seksualitas sekunder pada remaja adalah pertumbuhan yang melengkapi kematangan individu.
sehingga tampak sebagai lelaki atau perempuan. Remaja pria memiliki pertumbuhan bulu, biasanya bulu-bulu yang ada di ketiak, ya, bulu yang ada di sini, kumis, jenggot, ya, itu mulai berkembang. Dan anak-anak remaja atau remaja biasanya itu bangga sudah tumbuh kumis, dan suaranya juga menjadi lebih matang, lebih besar, sehingga dia merasa bukan anak-anak lagi, seperti itu. Remaja pria mengalami pertumbuhan bulu, kumis, jambang, janggut, tangan, kaki, ketiak, dan macam-macam, bahkan di kelaminnya. Pada pria telah tumbuh jakun tadi yang saya sebutkan, ya kan. Nah, pada remaja wanita itu juga mengalami pertumbuhan bulu secara lebih terbatas, yakni pada ketiak, alat kelamin. Pertumbuhan juga terjadi pada kelenjar reproduksi, kemudian bakal seperti kelenjar untuk memproduksi susu itu juga ukurannya lebih berbeda, bagian datanya lebih berbeda. Pokoknya hal-hal yang berbeda secara fisik baik laki-laki dan perempuan itu menunjukkan bahwasanya Anda mengalami masa fase remaja. Nah, dan itu hal yang biasa, ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau tumbuh bulu berarti biasanya gerak kita lebih banyak, maka bau badan, seperti itu. Kadang kalau yang laki-laki kurang perhatian, bau badannya itu malah dia bangga, gitu loh. Jadi para orang tua bisa menyarankan untuk memakai deodoran, memakai pewangi, agar si anak yang tumbuh remaja ini bisa juga merawat tubuhnya. Ciri-ciri atau karakteristik remaja yang kedua yaitu perkembangan kognitifnya, di mana pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12 sampai 20 tahun secara fungsional. Perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir remaja dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, secara intelektual remaja mulai dapat berpikir secara logis tentang gagasan abstrak. Jadi gagasan-gagasannya apapun itu dia mulai berpikirnya itu logis, ya. Kemudian yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, dan macam-macam. Kemudian sudah mampu menggunakan abstraksi, yaitu membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Jadi dia itu kalau melihat sebuah permasalahan yang sekiranya itu membutuhkan pemikiran yang lebih, ya ini logis enggak, ini konkret masalahnya seperti apa. Nah, itu remaja itu sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa memilih, sudah bisa berpikir panjang, seperti itu. Kemudian munculnya kemampuan nalar secara ilmiah. Jadi sudah mulai berpikir logis, nalarnya secara ilmiah sudah mulai bisa mengarah berpikir ke arah situ. Kemudian memikirkan masa depan, perencanaan hidup untuk dirinya sendiri, dan macam-macam. Nah, untuk ciri yang kedua ini memang wajar dimiliki oleh remaja, dan kita akan masuk pada ciri yang ketiga. Untuk ciri-ciri dan karakteristik remaja yang ketiga yaitu perkembangan secara emosi. Nah, remaja mengalami puncak emosionalitasnya atau perkembangan emosi tingkat tinggi itu pada remaja awal yang menunjukkan sifat sensitif, ya. Kemudian emosinya bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Nah, sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya.
Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, maka kematangan emosinya akan terhambat. Jadi kalau lingkungannya tidak bisa mengontrol, orang tuanya juga tidak bisa mengontrol, tidak bisa tahu tentang perkembangan anaknya, sehingga pada saat remaja akhir dia tidak bisa mengendalikan emosi tersebut. Akhirnya apa? Ya, perilakunya tidak terkontrol. Kalau dia misalkan istilahnya temperamen, ya temperamen terus gitu. Kalau dia sedih, cengeng, ya sedih terus, gampang murung dan macam-macam. Nah, selanjutnya remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, maka tadi kematangannya kurang dan sering mengalami masalah-masalah yang negatif berupa tingkah laku yang istilahnya tidak sesuai, yaitu agresif. Nah, itu bisa jadi lingkungan yang membuat si remaja itu jadi akhirnya tidak bisa tidak bisa untuk mengontrol emosinya. Jadi lingkungan yang salah itu akan membuat remaja jadi nggak karu-karuan gitu loh. Jadi orang tua perlu memahami pada saat remaja anaknya akan berubah, perilakunya berubah, emosinya berubah. Pada saat anak-anak disuruh beli, disuruh untuk kemana ya, beli ini, menyapu dan lain-lain, itu mau. Tapi pada saat remaja kadang malas, ya kan, dan macam-macam, sehingga orang tua menjudge bahwasanya anakku kok nakal. Nah, itu mohon untuk jangan sampai memberikan cap atau simbol kepada anak kita sendiri bahwasanya anak kita itu nakal. Sebenarnya tidak, ya. Memang fasenya dia sedang emosinya meluap-luap. Kalau sedih dia terlalu sedih, kalau agresif dia terlalu agresif, seperti itu. Jadi pada saat fase remaja, para orang tua lebih sering mengajak komunikasi. Itu kuncinya. Komunikasi yang baik antar orang tua dan si remaja tersebut. Kita sebagai orang tua lebih bijak mengarahkan perilakunya. Nah, daripada kita menjudge negatif, bahkan melakukan tindakan yang kurang disukai remaja, kekerasan. Bahkan remaja itu tidak suka kalau orang tuanya bentak, orang tua mukul, itu akan lebih dia akan lebih menjauh, dia akan mencari hal-hal yang dia sukai di luar. Nah, jadi PR kita pada saat anak kita menuju remaja, pada saat masa remaja, PR kita sebagai orang tua, kita lebih banyak melakukan komunikasi yang sehat, ya. Nah, untuk ciri-cirinya kita masuk di tiga ciri-ciri tadi. Selebihnya nanti akan kita lanjutkan pada part yang kedua. Semoga kali ini membawa manfaat. Kurang lebihnya Pak Ko mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ila aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ko PK.